Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diambil oleh kaum ibu dari Syiar Tawarik 4 ayatnya yang ke-10 yang berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan. Nama Yabes sangat sedikit disinggung dalam Alkitab ini. Barangkali cuma ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang mengatakan Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Dan Yabes adalah nama sebuah sejarah atau nama sebuah pengalaman seorang istri yang melahirkan dia. Jadi bukan nama yang dibuat sesuai dengan karakternya atau perilakunya, tetapi nama yang dialamatkan kepadanya sesuai dengan sejarah atau pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh ibunya. Ada banyak nama orang yang kita kenal yang disemayamkan kepada seseorang sesuai dengan karakternya. Ada orang berkata Sibalu karena memang dia adalah manusia yang corok, yang tidak suka mandi. Ada orang namanya Baruluk karena memang kerjanya menipu, jalannya berliku-liku. Tetapi nama Yabes ini bukanlah nama sebuah karakter atau perilaku, tetapi nama sebuah yang dialamatkan oleh ibunya berdasarkan pengalamannya, bagaimana dia dilahirkan, bahwa ibunya sangat merasakan kesakitan ketika dia melahirkan. Maka ibunya menamakan dia Yabes, artinya kesakitan atau penderitaan. Karena kesakitan ini barangkali diceritakan ibunya kepada Yabes, dan itu menjadi gambaran bagaimana momok sebuah kesakitan atau sebuah penderitaan yang dialami oleh seseorang, sehingga berhubungan erat dengan doa yang disampaikan oleh Yabes ini, yang bisa kita sejajarkan sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Yabes berkata, hendaklah kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan hendaklah kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga aku tidak ditimpa kesakitan. Inilah muatan doa daripada Yabes. Kiranya engkau melindungi aku daripada malapetaka, sehingga aku tidak ditimpa kesakitan. Alkitab berkata bahwa Allah mengabulkan doa Yabes ini. Tuhan mendengarkan doa Yabes, dan doa ini bisa disejajarkan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus yang berkata, apabila engkau berkata, berdoalah seperti ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Penderitaan dan pencobaan dan kesakitan bisa membuat orang meninggalkan imannya, bisa meninggalkan persekutuannya kepada Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sesuai dengan tema yang diangkat oleh kaum ibu pada malam hari ini, bahwa doa adalah tiang kehidupan orang-orang percaya. Kaum ibu berkata, seorang istri adalah menjadi tiang doa keluarga. Tetapi secara umum bagi kita hari ini, bahwa doa adalah tiang kehidupan orang-orang percaya. Bisa kita pahami fungsi daripada tiang. Tiang itu adalah untuk menopang sebuah bangunan, sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan tegak dan dengan kuat. Kekuatan sebuah bangunan ditentukan kekuatan sebuah tiang. Artinya kaum ibu mengambil tema ini, bahwa seorang ibu harus seorang yang suka berdoa. Seorang ibu harus seorang yang berkarakter seperti seorang pendoa, karena doa bisa menopang keluarga, memimpin anak-anaknya, dan menopang seorang suami maupun seorang suami yang berkarakter jahat. Tapi seringkali karakter seorang pendoa tidak mengikuti karakternya atau tidak mengikuti tindakannya, sehingga orang berkata, "Aiholan si balesete namar tanian." Saya pada zaman dahulu waktu saya anak-anak, saya sering melihat para kaum ibu sangat bersemangat sekali berdoa, berbahasa roh, menangis seperti meratap, seperti suaranya menggema di seluruh ruangan itu. Tetapi seringkali saya mendengar para pendeta atau guru Injil berkata kepada seorang ibu, "Setiap sirip pendeta mandok, esok talak ni pamangan di matodo, talak ni martangian, songolino talak di pamangan na tong berbeda." Padahal orang yang suka berdoa, dia akan memperoleh kekuatan, dia akan memperoleh hikmat, dan dia akan memperoleh pengurusan dari hari ke hari sampai pembaharuan itu sampai kepada kesempurnaan. Buah sohon itu pengalaman muna martanian, mono martanian kamu rode bantaman cupang kamu, buah semakin bertambah pengurusan di dirimu, dan sohon pengalaman terjului. Songoni talak ni atau pertanyaan, songoni tok talak ni pamangan yang berbeda. Karena itu kita harus paham bagaimana berdoa yang benar, supaya kita bisa hidup di dalam doa sepanjang hari, sama ibaratnya seperti tiang berdiri selama-lamanya menopang bangunan ini. Demikianlah doa jangan pernah berhenti dari kehidupan orang-orang percaya, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, tetaplah berdoa. Karena itulah ada dikatakan oleh Yesus, berdoalah engkau senantiasa dan berjaga-jaga. Dikatakan senantiasa, setiap saat, bisa waktu berdiri, bisa waktu menyetir, bisa waktu berjalan, bisa waktu mencangkul, bisa waktu memasak, bisa berdoa. Tapi ada kalanya doa yang formal, yang melibatkan lutut, yang menaikkan pujian, yang memilih ruangan yang sunyi atau menutup pintu kamar untuk berdoa lebih khusyuk. Tapi doa setiap saat pun tidak melihat waktu dan tidak melihat tempat, karena doa adalah tiang kehidupan orang percaya, tiang kehidupan yang menopang imanmu, yang menopang kasihmu, yang menopang persekutuan
menyangka Petrus yang begitu berkomitmen untuk tetap setia kepada Yesus. Sampai dia katakan bahwa hidupku dan matiku aku serahkan kepadamu. Begitu hebat komitmen ini, begitu hidup, begitu hebat pendirian ini, dan itu dibuktikan oleh Petrus ketika para imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi datang menangkap Yesus. Pada malam hari yang diserahkan, maka Petrus langsung mengambil pedangnya dan memotong telinga dari salah satu hamba seorang imam. Karena apa? Karena komitmennya sangat berapi-api untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi komitmen ini rapuh ketika Yesus mulai dikirim dari kaisar yang satu kepada kaisar yang lain. Ketika Yesus mulai diolok-olok, ketika Yesus dipukul, ketika Yesus dihujat, disaksikan oleh mata Petrus sendiri. Maka ketika orang berkata, bukankah engkau bersama-sama dengan dia selama ini? Apa yang dikatakan oleh Petrus, apa yang kamu katakan saya tidak mengerti. Maka datanglah si orang lagi berkata, bukankah engkau bersama-sama dengan dia selama ini? Maka Petrus mulai menyangkali dirinya, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Padahal komitmennya dari awal berapi-api dan ingin terus bersama-sama dengan Yesus. Yesus telah mengingatkan dia, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku dalam 1 jam? Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Tetapi nasihat ini tidak diindahkan para rasul-rasul, tidak diindahkan para murid-murid. Mereka tertidur sementara Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh di taman Getsemani. Itu sebabnya ragu sebuah komitmen karena melalaikan sebuah doa, ragu sebuah konsep karena melalaikan sebuah doa, ragu sebuah pengetahuan oleh karena melalaikan sebuah doa. Itu sebabnya kaum ibu memilih malam hari ini. Doa adalah tiang kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu cintailah doa dan sukailah doa dan hiduplah di dalam doa. Karena doa lebih hebat dari pengetahuan, doa lebih hebat dari kuasa, doa lebih hebat dari komitmen, doa lebih hebat dari konsep. Sekalipun banyak konsep-konsep yang kau ciptakan untuk meraih tujuanmu, untuk meraih kesuksesanmu, tetapi kalau engkau bukan seorang yang berdoa, yang tidak suka berdoa, engkau akan rapuh suatu saat. Karena apa? Karena badai yang kamu lihat sekarang ini akan lebih hebat badainya pada hari yang akan datang. Pada hari penutupan zaman ini, Yesus telah mengatakannya. Karena itu dikatakan, berdoalah senantiasa supaya kau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hanya orang-orang yang hidup di dalam doa yang bisa bertahan untuk hidup di tengah-tengah serigala ini. Hanya orang-orang yang berdoa yang bisa hidup bertahan di tengah-tengah ular beludak ini. Yesus berkata bahwa kamu sekarang ini berada di tengah-tengah serigala seperti domba di tengah-tengah serigala. Bisakah engkau bertahan? Mungkin engkau berkata, saya sudah orang yang banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang firman Allah, banyak pengetahuan tentang dunia sekuler. Saya tidak mungkin meninggalkan doa. Itu bukanlah sebuah tiang yang menopang kehidupanmu, tapi yang menopang kehidupanmu, yang menopang pendirianmu, yang menopang imanmu, yang menopang kasihmu kepada Allah, yang suatu saat engkau tidak akan menyangkal Tuhan Allahmu adalah orang-orang yang suka berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau bisa mendengar dan melihat bagaimana kisah Yesus di taman Getsemani. Sebagai manusia dia berkata, hatiku gelisah, penuh dengan ketakutan.
dan hatiku seperti mau mati rasanya. Ini adalah pengalaman rohani dan pengalaman fisik dan sekaligus pengalaman perasaannya. Sampai Yesus berkata, hampir-hampir mau mati rasanya. Itu betapa hebatnya sebuah ketakutan, sebuah penderitaan. Karena apa? Karena sebentar lagi dosa dunia ini, dosamu, dosa saya, sebentar lagi akan ditimpakan kepada Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Penyakit kita yang mau dipikul, kesengsaraan kita yang dipikul, penderitaan telah menanti kita semua di neraka. Tetapi Yesus datang untuk memikul penyakitmu, untuk memikul kesengsaraanmu. Padahal orang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Padahal dikatakan dia tertikat oleh karena pemberontakan kita, dia dileluhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita akan ditimpakan kepada Yesus. Dia bisa merasakan ini secara roh, secara perasaan dan secara fisik. Sehingga dia berkata, aku hampir mau mati, rasanya hampir mau mati. Karena itu dia tahu rahasia kekuatan, retiang kehidupan adalah satu-satunya doa. Sehingga dikatakan dia berdoa dengan sungguh-sungguh di taman Getsemani. Alkitab berkata dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai piluhnya, sampai keringatnya seperti butiran-butiran darah berjatuhan ke tanah. Maka ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka datanglah seorang malaikat memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia tidak takut, dia tidak khawatir lagi. Dia merelakan dirinya untuk memikul salib. Itulah sebabnya ia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dia pasrah dengan keadaan salib ini berlaku atas dirinya, karena ada kekuatan di dalam hidupnya, karena ada penobat dalam hidupnya, yaitu doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Apabila engkau memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan memberikan jalan keluar atas masalahmu. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu atas persoalanmu. Karena itu hiduplah di dalam doa dan jadikanlah doa menjadi tiap hidupmu selama engkau hidup di dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Dia boleh keluar. Dia bisa memikul salib itu dan dia bisa taat, setia dan berkenan kepada Allah karena hidupnya diiringi dengan doa. Itu sebabnya dalam hidup Yesus kita dapati ada doa semalaman, ada doa setiap saat, ada doa puasa. Dia telah berdoa 40 hari, 40 malam karena dia tahu sebagai pemilik surga, selagi Allah yang memberikan perintah tentang doa, dia melakukannya karena dia tahu rahasia doa itu adalah tiap kehidupan orang-orang percaya. Walaupun engkau adalah orang biasa, orang yang tidak berintelektual, orang-orang yang pas-pas ilmu, tapi kalau luar biasa doamu, Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan hikmah, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Itu sebabnya tokoh-tokoh Alkitab yang suka berdoa, yang hidup di dalam doa, tidak pernah kecewa. Pengalaman ini menjadi pengalaman bagimu. Pengalaman ini menjadi motivasi di dalam hidupmu sebagai istri, sebagai hamba Tuhan, sebagai muda-mudi, sebagai suami, sebagai pendeta, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa doa
lihat orang-orang yang suka berdoa. Yesus suka berdoa. Daniel suka berdoa. Daniel adalah seorang yang sangat sibuk dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar dan dalam masa Raja Darius. Dia suka berdoa. Daniel dengan ayatnya yang ke-11 berkata, setelah dia mendengar berita itu, maka pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka yang menghadap Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Padahal badai telah menerpa hidup Daniel. Pada masa Nebukadnezar, bahwa Nebukadnezar pernah bermimpi dan dia memanggil para ahli-ahli tujuh, para orang-orang pintar, para orang-orang yang hebat dan berkata, beritahukan mimpiku ini beserta maknanya. Kami orang-orang hebat, orang-orang pintar pada zaman itu berkata, ceritakanlah dahulu ya Raja bagaimana narasi mimpi itu. Tetapi Raja Nebukadnezar berkata, saya tidak akan memberitahukan bahwa cerita mimpi itu, dan engkau harus memberitahukan cerita mimpi itu serta maknanya. Orang-orang pintar berkata, kiara besok dibagi dosa Raja, aiko dibawa sama dia dibina, maka orang-orang pintar akan memberitahukan makna mimpinya. Seperti dia Raja. Tapi Raja Nebukadnezar, apabila engkau tidak memberitahukan mimpi saya seperti apa dan maknanya seperti apa, aku telah berketetapan ingin membunuh semua orang-orang pintar, orang-orang hebat di tanah Kasdim ini, kata Raja Nebukadnezar. Karena Daniel termasuk orang pintar, orang yang terpandang dalam kerajaan Nebukadnezar, maka nyawanya pun ikut terancam. Lalu dia berkata kepada Arioch, salah seorang ajudan dari para raja Nebukadnezar, hentikan dulu ancaman itu dan hentikan dulu undang-undang itu. Aku berikan beberapa waktu kepada kami. Kami ingin bertanya kepada Allah. Kami ingin berdoa kepada Allah. Kami ingin berseru kepada Tuhan. Kata Daniel kepada Arioch, maka dipanggilnya lah Sadrak, Mesak dan Abednego. Nyawa kita terancam apabila kita tidak bisa membeberkan mimpi Raja Nebukadnezar serta maknanya. Maka mereka berdoa. Apa yang terjadi? Doa dijawab oleh Tuhan. Tuhan menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar. Bukan hanya mimpinya yang disingkapkan, sekaligus maknanya. Puji Tuhan. Rencananya membunuh orang-orang yang hebat, tapi karena Daniel mendirikan penoma atau mendirikan diam doa, maka Tuhan menjawab dan mendengar. Maka bebaslah orang-orang bijak termasuk Daniel dari ancaman Raja Nebukadnezar untuk kemusnahan mereka. Dia suka berdoa. 3 kali sehari aku berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Dia terus melaksanakan jadwal ini dengan penuh ketaatan, sekalipun dia adalah orang yang paling sibuk dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, bahkan dalam masa pemerintahan Raja Darius. Ujian pembinasaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan berhenti kepada orang-orang percaya. Demikian juga pada zaman Darius, bahwa mereka sangat iri hati karena Darius sangat menyayangi Daniel. Maka semua para pembesar mengusulkan supaya membuat satu undang-undang, barang siapa dalam satu bulan ini yang membuat permohonan kepada manusia atau kepada dewa kecuali kepada Raja Darius, maka dia akan dihukum. Karena apa? Orang tahu
bahwa Daniel adalah orang yang suka berdoa kepada Allah, orang yang suka bermohon kepada Tuhan, orang yang suka bersekutu dengan Allah. Tetapi itu sebabnya dikatakan dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11, setelah Daniel mendengar perintah itu, maka dikatakan dia masuk ke kamar, masuk ke rumahnya. Dia tidak pergi ke raja Darius. Engkau adalah raja yang mengasihi aku, engkau telah membuat undang-undang, oleh karena itu batalkan dulu. Dia tidak memang seperti itu. Dia tahu bahwa Allah berdaulat atas orang-orang percaya. Allah berdaulat atas segala pengetahuan manusia. Allah berdaulat atas segala kekuatan manusia. Itu harus engkau imani dan itu harus engkau percayai, supaya seluruh kehidupanmu bersandar dan berpusat kepada Allah. Engkau harus memahami Allah berdaulat atas seluruh pengetahuan. Allah berdaulat atas seluruh kekuasaan. Allah berdaulat atas seluruh pergerakan manusia di muka bumi ini. Itu sebabnya ketika Allah menyatakan kedaulatannya kepada orang-orang yang tidak mengenalnya, kepada orang-orang yang membencinya, yaitu orang Mesir. Ketika Allah berdaulat atas hidup mereka, ketika orang Israel berangkat dari tanah Kanaan, Tuhan membuat mereka sebuah bermurah hati yang pada dasarnya, yang pada awalnya tidak pernah bermurah hati kepada bangsa Israel. Tetapi detik-detik orang Israel meninggalkan tanah Kanaan, Tuhan membuat mereka bermurah hati, mulai daripada raja, mulai daripada hamba sampai kepada Tuhan, dan mereka bermurah hati, memberikan emas, memberikan pakaian, memberikan ternak, memberikan domba-dombanya untuk mereka bawa. Padahal mereka tidak bermurah hati. Itu tandanya Allah berdaulat atas kehidupan, atas kekuasaan, atas pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Karena itu, ikatlah persekutuanmu, buatlah ibadahmu kepada Allah secara spesial seperti Daniel ini. Kalau Mazmur berkata 7 kali aku memuji-muji engkau sehari. Kalau Daniel berkata 3 kali aku sehari berlutut dan berdoa dan memuji engkau. Itu sebabnya Daniel sangat ditinggikan oleh Allah, karena hatinya terbawa kepada Allah, karena dia memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Sekalipun ada kebinasaan, kemusnahan, ancaman sampai kepada perapian yang menyala-nyala, yang dinyalakan oleh Raja Nebukadnezar, 7 kali pemanasan, tapi Daniel tidak pernah gentar. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu Allah Immanuel adalah Allah yang dia sembah. Allah akan membela orang-orang yang percaya. Karena itu hiduplah di dalam doa. Doa bukan hanya sebuah semboyan, tetapi sebuah kehidupan yang berlanjut dari hari ke hari, barangkali dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu. Karena itu dikatakan tetaplah berdoa. Sesuatu yang luar biasa bisa kita lihat atas peristiwa Esther. Di mana pada zaman pemerintahan Raja Ahasuerus, bahwa Haman panglima Raja Ahasuerus bermaksud ingin membinasakan semua orang Yahudi di bawah pemerintahan Raja Ahasuerus. Itu diakibatkan karena Mordekai ketika Haman lewat dari hadapannya tidak mau sujud dan tidak mau menyembah. Karena itu memang adalah titah Raja Ahasuerus. Semua bupati, semua pembesar harus tunduk dan menyembah Haman, panglima daripada Raja Ahasuerus. Tetapi Mordekai tidak mau menyembah. Maka Mordekai ingin menyulahkan, maka Haman ingin menyulahkan Mordekai. Tapi dia merasa kecil dilihat dari jabatannya sebagai panglima
Mordekai melaporkan kepada Esther, cobalah membujuk daripada Raja Ahasuerus untuk meminta pertolongan. Tapi Esther berkata, tidak bisa sembarangan menghadap raja. Seseorang bisa menghadap raja apabila dia dipanggil raja. Kalau raja tidak memanggil seseorang menghampiri raja, maka hanya satu undang-undang yang berlaku atas dirinya, yaitu hukuman mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang yang mengharap dia, maka dia bisa hidup. Kalau tongkat tidak diulurkan, hanya satu hal yang berlaku atas dirinya, yaitu hukuman mati. Karena itu Esther tidak mau sembarangan menghadap raja. Karena itu dia berkata kepada Mordekai dalam Esther 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan, pergilah, kumpulkanlah orang Yahudi yang ada di Susan, berpuasalah kepadaku selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum, siang dan malam, maka aku pun dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Setelah berdoa dan berpuasa, aku akan menghadap raja. Sekalipun melanggar undang-undang, kalau terpaksa aku akan mati, biarlah aku mati. Tapi sebelum dia menghadap raja, sebelum dia menghadap Raja Ahasuerus, maka Esther dan semua orang percaya dan semua orang Yahudi berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Doa adalah tiang kehidupan. Karena itu sukalah berdoa. Lihatlah pengalaman orang-orang Yahudi bersama-sama Esther. Lihat pengalaman Daniel, lihat pengalaman Yesus, lihat pengalaman rasul-rasul yang suka hidup di dalam doa. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, apa yang terjadi? Yang dahulu namanya membunuh orang-orang Yahudi, maka terbalik oleh karena puasa doa, oleh karena doa didirikan di tengah-tengah kehidupan mereka, malahan nama disulahkan oleh karena doa dan puasa orang-orang Yahudi. Jadi benar adanya kebenaran tentang doa adalah sebagai tiang kehidupan. Seseorang yang tidak suka berdoa, engkau akan melihat kerohaniannya rapuh, pendiriannya rapuh, imannya akan rapuh. Tapi orang yang suka berdoa, maka dia akan semakin memiliki hidup yang teruji. Karena itu hiduplah di dalam doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh seperti Elia berdoa, seperti Yesus berdoa. Alkitab berkata dalam Yakobus 5 ayat ke-17 bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti engkau, sama seperti saya. Tetapi yang membuat doanya dijawab oleh Tuhan, yang membuat doanya berpuasa, dia telah sungguh-sungguh memanjatkan doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan dia berdoa supaya hujan jangan turun 3,5 tahun di muka bumi ini. Sudah pernah 3,5 tahun pada zaman Elia hujan tak pernah turun, oleh karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Di zaman kita ini mungkin belum pernah hujan tidak turun 3,5 tahun. 6 bulan saja pun sudah banyak yang menyerah, sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang layu, sudah banyak tanam-tanaman tidak berbuah. Tetapi 3,5 tahun hujan pernah tidak turun di muka bumi ini. Oleh karena apa? Oleh karena doa seseorang manusia biasa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh seperti apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh adalah dengan menghadirkan roh, menghadirkan fisikmu, menghadirkan dirimu secara utuh tertuju kepada Allah. Jangan fisikmu di sini berdoa, tapi rohmu sudah dibarelang di jembatan sana. Atau barangkali fisikmu berdoa di sini, rohmu sudah berada di diskotik. Bisa saja itu terjadi di tengah-tengah orang percaya. Itulah yang dinamakan orang
berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekali engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan membenci setiap ritual, setiap doa, setiap persembahan, setiap pujian yang tidak dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dia berkata, kalau tidak salah, Yesaya 1 ayat yang ke-13, janganlah membawa persembahan yang tidak sungguh itu kepadaku, karena baunya adalah dijijikan bagiku. Supaya benar-benar doa itu menjadi teriak penopang hidupmu. Doa itu harus sungguh-sungguh, seperti Elia, seperti Yesus, seperti rasul-rasul, seperti bapak-bapak rohani kita yang membuka gereja Pentakosta ini. Turutilah cara hidup mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Engkau harus hidup di dalam doa dengan teguh. Tak sehari sebulan, tak sehari seminggu, tetapi berdoa dengan teguh. Itulah sikap seorang pendoa, sungguh-sungguh, teguh, bebas dari motivasi lagi, bebas dari motivasi kebencian atau dendam, supaya doamu layak dan didengarkan oleh Tuhan. Karena itu dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24 berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah Tuhan, engkau teringat sesuatu akan saudaramu. Karena itu pergilah dahulu, terlebih dahulu, berdamailah terlebih dahulu, baru naikkanlah persembahanmu kepada Tuhan. Jadi doa yang berkenan kepada Tuhan itu bebas dari rasa benci, bebas dari rasa dengki, adalah hidup dalam damai. Arahnya orang-orang berselisih di antara kamu, antara kaum ibu dengan kaum ibu, antara kaum bapa dengan kaum bapa, antara pemuda dengan pemudi, antara muda-mudi, antara hamba-hamba Tuhan. Tetapi hiduplah engkau dalam perdamaian, supaya apa? Doamu didengarkan oleh Tuhan. Karena dikatakan, apabila engkau mempersembahkan sesuatu persembahan di atas mezbah, engkau teringat sesuatu akan saudaramu, pergilah terlebih dahulu, berdamailah dengan dia, maka engkau kembali untuk mempersembahkan persembahan di atas mezbah. Artinya persembahan kita, doa kita adalah bagian dari persembahan kita, puji-pujian kita adalah bagian persembahan kita kepada Tuhan. Artinya ketika engkau menaikkan doa kepada Allah, engkau harus bebas dari rasa kebencian, dari rasa kedengkian, bebas dari dendam. Supaya apa? Supaya doamu didengar oleh Tuhan. Itulah sikap seorang pendoa, sungguh-sungguh, berteguh, bebas dari motivasi daging, seperti yang dikatakan Yakobus 4 ayat yang ketiga. Memang kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu doakan itu hendak kau habiskan untuk hal nafsumu. Jadi kalau kau berdoa untuk kepentingan dunia ini, untuk hal nafsu, saya teringat dengan banyak doa-doa orang pada zaman Polkas atau SDSB. Orang itu selalu berkata, kalau saya tapak kamu nanti saya akan penjarakan engkau. Itu termasuk doa hal nafsu. Dikatakan Yakobus ini berkata, seseorang yang berdoa harus bebas dari hal nafsu. Jangan nafsu yang memotivasi engkau berdoa. Karena itulah Allah berkata, Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar telah akan datang saatnya, bahkan sudah tiba saatnya, bahwa setiap orang yang menyembah Allah harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Berdoa di dalam roh dan kebenaran apa artinya? Bahwa roh ini yang berdoa. Sudahkah engkau pernah mengalami bahwa benar-benar engkau telah berdoa dengan rohmu? Bukan sekedar akal budi, bukan sekedar kata-kata yang disusun rapi, tetapi yang dikatakan rohlah yang berdoa dan dalam kebenaran.
25 ayat yang ke-17, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, sebab doa yang dipanjatkan dengan keyakinan, sebab doa orang benar. Hendaklah engkau mengaku dosamu dan saling mendoakan, sebab doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu statusmu ini sudah orang benar. Kalau statusmu telah menjadi orang benar, karaktermu harus diikuti dengan kebenaran. Engkau harus berkata-kata dengan benar, berpikir dengan benar, dan berperilaku dengan benar. Maka dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Haleluya. Doamu sering tidak didengar Tuhan. Alana bahwa statusmu orang benar, anggo karaktermu dan orang benar. Ibu tohoro mana Tuhan oranglah, maka statusmu sebagai orang benar. Alkitab telah berkata, engkau statusmu menjadi orang benar oleh karena darah Kristus telah tercurah di Kalvari. Itulah yang membedakan statusmu dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang durhaka menjadi orang benar. Ketika statusmu dipindahkan oleh Tuhan dari orang berdosa menjadi orang benar, maka berlakulah ayat ini, doa orang benar sangat besar kuasa. Tidak pada si mata berdosa ke dewata, saya berkata bagi Tuhan tanya, anak diok debataro, statusmu telah menjadi orang benar. Apalagi statusmu orang benar di dekat Tuhan doamu terlebih statusmu diikuti oleh karaktermu, perilakumu yang benar, maka Tuhan akan mendengar segala doa-doamu. Puji Tuhan. Haleluya. Statusmu menjadi orang benar bukan karena karaktermu, tapi karena darah Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21, sebab dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya di dalam dia kamu dibenarkan oleh Allah. Jika di tahun Tuhan ini lalu sampai statusmu menjadi orang benar, dia tidak mengenal dosa, maka dibuat menjadi orang berdosa, supaya di dalam dia kamu dibenarkan. Itu sebabnya doa-doa yang percaya kepada Yesus, doa-doa yang percaya kepada Yesus didengarkan oleh Allah. Ada doa-doa yang dipanjatkan di muka bumi ini, para dukun, mantra-mantra, doa-doa yang tidak dipanjatkan atas nama Yesus, tapi itu tidak berkuasa, teristimewa, tidak berkuasa atas kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya Mazmur berkata, hai keturunan Yakub, bahwa mantra-mantra bangsa-bangsa ini tidak akan mempan sama engkau. Sebab apa? Sebab orang Yahudi secara lahiriah adalah orang-orang benar di mata Tuhan, bukan karena karakternya, tapi karena pilihannya. Karena itu ayat ini harus berlaku atas hidupmu sebagai yang memiliki status orang benar, sekaligus yang memiliki karakter yang benar, bahwa mantra-mantra dunia ini tidak akan mempan sama kehidupanmu, sebab itu adalah pangan kebenaran yang dipercayakan oleh Allah bagimu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah itu lakukanlah hidup dalam Tuhan. Sikap kita berdoa sungguh-sungguh itu bebas motivasi kami mencari selalu beriman, mencari orang benar. Itu sikap seseorang pendoa. Manfaat doa itu engkau bisa melihat, mendapat kekuatan, menghadirkan kuasa Allah. Ketika murid-murid tidak bisa menyembuhkan si orang yang berpenyakit ayam, lalu orang tuanya berkata, tolonglah sembuhkan anak saya ini, sebab anak saya ini telah saya bawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai kamu angkatan orang jahat, berapa lama lagi aku akan sabar terhadap engkau?
Berapa lama lagi engkau tidak percaya kepadaku, bawalah anak itu ke sini. Maka Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang berpenyakit awan itu. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, para rasul-rasul bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak bisa mengusir? Tetapi Yesus berkata, jenis ini hanya bisa dikerjakan atau dilakukan dengan doa dan berpuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sukalah berdoa dan berpuasa. Jangan karena penderitaan yang diakibatkan puasa ini kelaparan, penyendirian seorang diri di kamar, engkau tidak mau berpuasa. Tapi Alkitab berkata, jenis ini hanya bisa dilakukan melalui doa dan puasa. Puji Tuhan. Karena itu firman Allah yang telah disampaikan hari ini menjadi berkat dan motivasi bagi kita untuk suka hidup di dalam doa. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya.